Malam itu, hujan turun deras, menimpa atap-atap rumah kampung kecil di pinggiran kota. Air mengalir deras di selokan sempit, menyisakan bau lembab bercampur tanah basah. Di ujung gang gelap yang jarang dilewati orang, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Dindingnya kusam, cat terkelupas, jendela-jendela pecah, dan pintunya selalu terbuka separuh, seakan mengundang siapapun yang berani. Warga kampung sudah terbiasa berjalan cepat jika melewati gang itu. Mereka percaya rumah itu berhantu. Konon, dahulu rumah tersebut dihuni oleh sepasang suami istri dan seorang anak kecil. Namun, suatu malam, seluruh anggota keluarga itu ditemukan meninggal dengan wajah pucat membiru, mata melotot, seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Tetapi, beberapa orang mengaku sering mendengar suara tangisan perempuan dari dalamnya. Raka yang penasaran. Raka, pemuda berusia 20-an, baru saja pindah ke kampung itu. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, semua cerita itu hanyalah takhayul untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, malam itu, ketika hujan turun deras dan listrik sempat padam, teman-teman Raka menantangnya untuk masuk ke rumah tersebut. Kalau berani, buktikan. Jangan cuma sok berani ngomong doang, kata salah satu temannya. Raka tertawa, menerima tantangan itu. Ia hanya membawa senter kecil dan ponselnya untuk merekam. Masuk ke rumah tua. Begitu melangkah masuk, udara dingin langsung menyambutnya. Bau apek menusuk hidung. Lantai kayu berderit di setiap langkah, seolah rumah itu mengeluh karena ditapaki kembali setelah lama ditinggalkan. Raka menyorotkan senter ke sekeliling. Wallpaper dinding yang sudah mengelupas, furnitur berdebu, dan jejak tangan hitam samar terlihat di dinding. Tiba-tiba, gedebuk. Suara keras dari lantai atas membuatnya berhenti. Seperti ada yang berlari cepat. Pasti tikus, gumamnya meski jantungnya berdegup kencang. Koridor gelap, ia menaiki tangga pelan-pelan. Koridor lantai 2 terasa lebih gelap, bahkan sinar senter pun seperti tidak mampu menembus. Ada 4 pintu kamar, tapi hanya satu yang terbuka sedikit di ujung koridor. Dari celah pintu itu, terdengar suara tangisan perempuan, lirih, menyayat. Raka menelan ludah, mendekat perlahan. Saat menyentuh gagang pintu, suara tangisan itu berhenti mendadak. Hening. Dengan tangan bergetar, ia mendorong pintu. Cermin berdebu. Di dalam kamar, hanya ada ranjang reot dan sebuah cermin besar di dinding. Cermin itu berdebu, tapi masih cukup jelas untuk memantulkan bayangan. Raka melangkah masuk. Senter menyorot ke arah cermin, dan ia membeku. Dalam pantulan, terlihat sosok perempuan berambut panjang menutupi wajahnya, berdiri tepat di belakangnya. Rambutnya basah menetes, bajunya lusuh penuh noda hitam. Raka spontan menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Tapi ketika kembali menatap cermin, sosok itu masih ada, lebih dekat. Suara tangisan kembali terdengar, namun kini berubah menjadi tawa serak yang panjang. Kegelapan. Tiba-tiba, senter Raka berkedip-kedip lalu mati total. Kamar tenggelam dalam kegelapan. Di telinganya terdengar bisikan pelan. "Kenapa datang ke rumahku? Awah!" Raka menjerit, berlari keluar kamar, namun koridor yang ia masuki kini tidak lagi sama. Dinding penuh noda hitam, pintu-pintu bergetar seperti ada yang mencoba keluar dari dalam. Suara langkah kaki mengikuti di belakangnya, cepat, semakin dekat. Ponselnya menyala otomatis. Menyorot wajah pucat perempuan itu tepat di depannya. Mata kosong, mulut robek lebar. Akhir. Keesokan paginya, warga menemukan ponsel Raka tergeletak di depan rumah itu. Layar retak. Di galeri ada satu foto terakhir. Potret Raka berdiri ketakutan, dengan sosok perempuan berwajah pucat tersenyum tepat di belakangnya. Raka sendiri tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, orang-orang yang lewat di ujung gang sering mendengar dua suara. Tangisan perempuan dan tawa seorang pemuda. Kembalinya, suara-suara. Sejak hilangnya Raka, suasana kampung semakin mencekam. Tidak ada yang berani melewati ujung gang sendirian, apalagi saat malam. Namun, cerita tentang foto terakhir di ponsel Raka justru membuat beberapa anak muda semakin penasaran. Di antara mereka ada Dian, sahabat dekat Raka. Hatinya tidak tenang sejak kejadian itu. Ia yakin ada sesuatu yang bisa menjelaskan semua hal, bukan sekadar hantu.
Malam itu, Dian memutuskan masuk ke rumah tua itu, membawa kamera dan alat perekam suara. Masuk dengan keyakinan. Dian melangkah ke dalam dengan napas bergetar. Suasana rumah masih sama seperti yang diceritakan orang-orang, lembab, berdebu, dan sepi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di lantai ruang tamu, ia menemukan jejak kaki basah, seperti baru saja ada orang berjalan tanpa alas kaki. Jejak itu menuju ke tangga. "Raka," panggilnya dengan suara pelan, meski ia tahu kemungkinan itu hampir mustahil. Tangga dan bayangan. Saat menaiki tangga, kamera yang ia pegang merekam suara aneh. Bisikan pelan bercampur tangisan. Koridor lantai 2 kembali sunyi. Namun, kali ini tidak ada pintu yang terbuka. Semua rapat tertutup. Dian menyalakan alat perekam suara dan berkata, lantang, "Kalau memang ada yang di sini, tunjukkan dirimu." Tak lama, terdengar suara ketukan dari balik pintu kamar paling ujung. 3 kali. Pelan, lalu semakin keras. Cermin berdarah. Dian memberanikan diri membuka pintu. Ia melihat kamar yang sama seperti yang terakhir dimasuki Raka. Ranjang reot, bau apek, dan cermin besar di dinding. Namun kali ini, cermin itu berbeda. Permukaannya penuh coretan merah seperti tulisan darah yang membentuk kata, "Tetaplah di sini." Dalam pantulan, Dian melihat dirinya sendiri. Tapi ada yang janggal. Bayangan dirinya di cermin tersenyum, padahal ia sama sekali tidak. Bayangan itu perlahan mengangkat tangan dan melambai, sementara Dian hanya berdiri membeku. Pertemuan tiba-tiba, pintu kamar menutup keras di belakangnya. Suara tangisan perempuan menggema, bercampur dengan suara lain, suara Raka. "Dian, ikutlah bersama aku." Dian memutar tubuhnya. Di sudut kamar, samar-samar terlihat sosok Raka berdiri, wajahnya pucat dengan senyum aneh. Di sampingnya berdiri perempuan berambut panjang, meraih tangan Raka erat-erat. Cermin di dinding bergetar seolah memanggil. Bayangan Dian di dalamnya bergerak sendiri, melangkah maju, mencoba menarik tubuh asli Dian ke dalam. Akhir yang terulang. Keesokan harinya, warga kembali digemparkan. Kamera Dian ditemukan di tangga rumah tua itu. Di dalam rekaman terakhir, terlihat Dian berdiri di depan cermin, lalu tangannya ditarik masuk ke dalam pantulan hingga menghilang. Setelah itu, layar menjadi gelap. Sejak hari itu, rumah di ujung gang tidak hanya dihuni oleh suara tangisan perempuan dan tawa seorang pemuda, tetapi juga suara ketiga, panggilan lirih seorang sahabat yang ikut terjebak.